إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang semoga Allah Jalla wa'ala merahmati kita semua. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Libasul Mar'ah Al-Muslimah wa Zinatuha. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, min babit tadhakkur, untuk saling mengingatkan, karena kan kita sekarang berada di hari yang termulia yang ada di muka bumi ini, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Min babit tadhakkur, untuk mengingati akan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, Allah menjadikan mawasim al-khair. Di sana ada hari-hari atau bulan-bulan yang bulan tersebut merupakan musim kebaikan, yang mana jika seorang hamba beramal dengan amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih besar. Di antaranya 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-'amalu ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr. Al-'amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Qila aw qalu wala al-jihad fi sabilillah wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Kata Nabi, "Walal jihad." Tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang yang dia keluar berperang di jalan Allah, membawa hartanya, jiwanya, namun dia tidak pernah kembali dengan nyawanya tersebut dan juga hartanya. Artinya dia apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, oleh karenanya di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini semangat kita harus lebih dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kita harus lebih semangat. Seorang mukmin, seorang muslimah, ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi waktu yang munasib, yang sesuai, yang di dalamnya kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, dia harus lebih bersemangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafa." Allah itu mencintai perkara yang mulia, semangat yang tinggi, serta Allah Subhanahu wa taala membenci perkara yang rendahan, semangat yang rendah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah, kita harus bersemangat beribadah kepada Allah. Raihlah surga Allah dengan semangat kita, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila
rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian dalam menuju pengampunan dari Allah, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Jalla wa'ala telah persiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun terkadang kita lelah, terkadang kita merasa bosan, apalagi kita yang mulai menjadi orang yang saleh, kita yang melatih diri kita untuk menjadi orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Terkadang kita merasa lelah, capek. Ya, jamaah, jangan pernah kita beristirahat. Tetaplah semangat beribadah kepada Allah. Beristirahatlah ketika nanti kakimu telah menapak di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau ditanya, "Ya Imam, mata rahah?" Wahai Imam, kapan kita beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, "'inda awwali qadamin tad'uha fil jannah." Ketika pertama kali kakimu menapak di surga Allah, disitulah silakan kau beristirahat. Di antara hadis yang menunjukkan agungnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ila Allah al-'amalu as-salihu fihinna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, dan amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ayyamin 'ashar, ya, dibandingkan dengan hari 10 yang ada di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru fiha min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Maka perbanyaklah di dalamnya untuk bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, ya. Wat-tahlil, perbanyaklah mengatakan la ilaha illallah. Wat-tahmid, yaitu apa? Alhamdulillah. Di antara amalan saleh yang bisa dilakukan oleh seorang hamba di awal bulan Dzulhijjah ini adalah dia memperbanyak takbir, tahmid, dan juga tahlil, ataupun dia bertakbir, ya, karena takbir itu terbagi menjadi 2, takbir mutlak dan juga muqayyad. Takbir mutlak yang tidak ada kaitannya dengan salat, setelah salat, ya, itu dilakukan di awal pertama, di hari pertama di bulan Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Adapun takbir mutlak, takbir muqayyad, maka dia dilakukan di hari Aid, ya, setiap salat sampai akhir hari tasyrik. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi jika seorang itu memperbanyak takbir kepada Allah, memperbanyak tahmid, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan yang dia lakukan tersebut akan menjadi perisai baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, ya, Nabi mengatakan, "Khudhu junnatakum." Wahai para sahabat, ambillah perisai-perisai kalian. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, amin aduwin qad hadar?" Apakah perisai yang kami ambil tersebut dikarenakan musuh telah datang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Khudhu junnatakum minan nar." Akan tetapi ambillah perisai kalian
yang akan menjaga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar. Katakan la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nah, di antara amalan yang bisa dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini yaitu berpuasa, memperbanyak puasa sunnah. Terlebih lagi amalan puasa ini adalah amalan yang sangat agung. Jika kita lakukan di hari yang agung, sebagaimana kita ketahui 10 hari di awal Dzulhijjah ini merupakan hari termulia, hari yang paling agung yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Walayalin 'ashr. Allah bersumpah dengan hari 10 di awal Dzulhijjah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan walayalin 'ashr yaitu 10 hari di awal Dzulhijjah. Ya, berpuasa jemaah. Dikarenakan ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah," dia mengatakan, "Murni bi'amalin akhudhu anhu." Wahai Rasul, perintahkan kepadaku dengan sebuah amal yang aku akan mengambil amalan tersebut darimu. Kata Nabi, "Alaika bis-siyam fa innaha la 'adla lah." Bagimu untuk berpuasa dikarenakan tidak ada yang sebanding dengan puasa tersebut. Terlebih lagi nanti akan ada puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah, yukaffir sana al-madiyah wal baqiyah, dia menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pertanyaannya jemaah, kapan kita berpuasa Arafah? Apakah puasa Arafah ini kembali ke tanggal 9 Dzulhijjah yang ditetapkan oleh negara kita masing-masing, ataupun kita harus menjadikan patokan kita dalam berpuasa Arafah yaitu dengan wukufnya jamaah haji di Arafah? Ya, ini perlu ditanyakan. Gimana Bu? Ngikut yang ada di sini. Ngikut yang ada di sini. Yang ada di sini. Bu Rashid, sama apa dari pemerintah? Dari pemerintah ada baik ittifaq ya. Permasalahan kapan puasa Arafah ya. Pertama, di sana ada khilaf. Para ulama berselisih. Apakah puasa Arafah itu yang menjadi patokan kita adalah ketika jamaah haji wukuf di Arafah, ataupun ketika 9 Dzulhijjah, ya, tidak berkaitan dengan wukuf. 9 Dzulhijjah kembali ke penetapan di negara masing-masing. Kita sebutkan ada khilaf. Dalam menyikapi khilaf yang seperti ini, yang pertama yang kita harus lakukan adalah berlapang dada. Jangan sampai dengan berbeda pendapat masalah puasa Arafah akhirnya saling memusuhi dan sebagainya. Kemudian jemaah, pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya patokan puasa Arafah itu adalah dengan wukufnya jemaah haji. Ya. Pendapat yang kedua adalah dengan 9 Dzulhijjah. Dan itu kembali ke negeri masing-masing kapan pemerintah kita menetapkan 9 Dzulhijjah. Mereka berdalilkan dengan bahwasanya tempat keluar hilal ini berbeda-beda. Kemudian berdalilkan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Dan mereka juga berdalilkan bahwasanya dahulu orang kaum muslimin yang tinggal jauh dari Makkah, mereka tidak tahu kapan jemaah haji wukuf di Arafah. Kalau ngirim surat pun akan lama sampai ya.
Oleh karenanya otomatis mereka ketika ingin berpuasa Arafah kembali kemana? Kembali ke penetapan yang ada 9 Dzulhijjah yang ada di negara mereka masing-masing. Dan Allah Ta'ala alam ini pendapat yang lebih kuat ya. Kalau kita dan Saudi misalkan penetapannya itu hanya beda sehari, mereka lebih cepat. Ini nggak ada muskilah, nggak terjadi permasalahan. Kenapa? Dikarenakan jemaah haji wukuf di Arafah itu kapan? Semenjak waktu zawal, matahari tergelincir sampai terbitnya fajar di hari ke-10 ya. Dan beda kita dengan Saudi berapa jam? 4 jam. Ketika misalkan di Saudi 9 Dzulhijjah itu hari Selasa, kita hari Rabu. Ketika kita puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah dari Rabu, otomatis kita masih bisa mendapati jemaah wukuf di Arafah ya. Kita sholat subuh misalkan jam 5, di Saudi jam berapa? Jam 1. Jadi kita masih mendapatkan waktu wukufnya jemaah haji di Arafah. Yang dipermasalahkan oleh sebagian orang, bagaimana jika kita yang lebih dulu kita berpuasa Arafah sebelum jamaah haji wukuf di Arafah. Dan ini kembali ke sebuah pertanyaan, apakah dalam berpuasa Arafah itu kembali ke tanggal ataupun ke wukufnya jamaah di Arafah. Dan telah kita sebutkan apa yang lebih dekat, insyaallah ya, kembali ke tanggal, bukan. Namun ketika orang ingin berpuasa Arafah bersama wukufnya jemaah haji, dan mengapa? Adapun dalam masalah berhari raya, itu dia ahsannya berhari raya bersama siapa? Jamaah kaum muslimin, yaitu bersama pemerintah yang ada di negaranya. Oleh karenanya Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah taala dalam kitab beliau ya, beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang as-shaum yaum tasumun. Berpuasa adalah ketika jamaah kaum muslimin itu berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan berhari raya di hari kebanyakan kaum muslimin berhari raya. Kata Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan bahwa saya disyariatkan kita berhari raya bersama siapa? Bersama jamaah kaum muslimin yang ada di negara kita. Jangan tertipu dengan beberapa ormas yang mereka menyelisihi pemerintah. Dan ini lebih indah jemaah ya, lebih indah ketika kita melihat serentak kaum muslimin berhari raya pada hari tersebut. Berbeda kalau sebagiannya Selasa, sebagiannya Rabu ya, akan terlihat khilafnya, akan nampak apa? Khilaf, perselisihan. Kemudian juga di antara amalan yang anjurkan apa? Udhiyah, yaitu berkorban. Karena ini bukan pembahasan berkorban, insyaallah kita hanya menyebutkan ya, tidak mensyarah tentang, memperluas tentang permasalahan berkorban. Kita lanjutkan kitab kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wujubu sitril aurah. Berkata penulis kitab hafizahullah ta'ala, bab wajibnya seorang muslimah menutup auratnya. Al-auratu hiya kullu ma harrama Allah ta'ala kashfahu amama man la yahillu an-nazar ilaih. Aurat adalah setiap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan, untuk disingkap ya di depan orang-orang yang tidak halal kita memperlihatkan kepadanya. Wa qad aujaba asy-syar'u hifdzal aurat wa sitraha 'amman la yahillu lahu an-nazar ilaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat telah mewajibkan kepada seorang muslimah dan juga seorang muslim agar dia menjaga auratnya ya, terhadap siapa aja yang dia tidak diperbolehkan membuka aurat di depannya ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi' anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai bani Adam, janganlah kalian tertipu, terperdaya dengan syaitan sebagaimana mereka telah mengeluarkan kedua orang tuamu, yaitu Nabi Adam dan juga Hawa dari surga. Kemudian syaitan memperlihatkan kepada keduanya aurat keduanya. Wajah min hadits Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min imra'atin tad'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat as-sitra bainaha wa bain Allah. Ya, telah datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang perempuan pun yang dia meletakkan pakaiannya ya, di tempat selain tempat suaminya kecuali dia telah merobek sitar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis ini yang bisa kita ambil, bagaimana hukumnya seorang perempuan meletakkan pakaian ya di tempat selain tempat suaminya, itu rumah suaminya. Seperti di pemandian umum. Misalkan dia mandi di tempat pemandian umum. Apakah diperbolehkan seorang perempuan mandi di tempat pemandian umum? Ada yang tahu? Tidak boleh. Tidak boleh. Suara putus. Yang biasa. Ya, apakah diperbolehkan seorang perempuan dia mandi di tempat pemandian umum? Ya, asalnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Ada yang tahu? Karena otomatis ketika dia mandi di tempat pemandian umum, di situ ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika mandi akan jelas nampak aurat perempuan, ya, membentuk auratnya ketika dia mandi. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Adapun para ulama sebagiannya membolehkan seorang perempuan dia mandi di pemandian umum dengan syarat, ya. Yang pertama, dia menutup auratnya. Dia menutup auratnya. Ini syarat pertama. Dikarenakan sebagian perempuan ya, ada yang terfitnah dengan perempuan yang lainnya, bahaya. Ya, ketika dia melihat aurat kawannya. Kemudian di antara syarat yang kedua, di sana tidak ada ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan juga aman dari pandangan laki-laki, tempatnya tertutup dan sebagainya. Namun tetap disyaratkan ketika dia mandi menutup auratnya. Dan lebih ahsan, ya, Allah Ta'ala alam, dia meninggalkan untuk mandi di pemandian umum agar lebih aman untuk dia sendiri, ya. Karena kan banyak sebagian perempuan fasid dan naudzubillah sengaja dia memotret, ya. Akhirnya dia pun ikut terpotret di HP orang tersebut dan sebagainya, akhirnya disebarkan. Akhirnya semua orang melihat wajahnya dan bentuk tubuhnya. Ini
Kemudian juga firman Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajul ila 'aurati ar-rajul wa la al-mar'atu ila 'aurati al-mar'ah wa la yufdi ar-rajul ila ar-rajul fi thawbin wahid wa la tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahid. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang laki-laki itu melihat kepada orang laki-laki yang lainnya. Dan juga perempuan, janganlah dia melihat aurat perempuan yang lainnya. Dan janganlah seorang laki-laki itu masuk dalam pakaian, ya, satu pakaian berdua dengan laki-laki yang lainnya. Begitu juga perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mar'atu kulluha 'aurah. Perempuan itu seluruh tubuhnya aurat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mar'atu 'aurah illa 'an zawjiha, kecuali terhadap suaminya. Wa amma maharimuha falahum an-nazar ila ma yadhharu minha ghaliban kal wajhi wal yadayn wash-sha'r wal ruqbah wa nahwi dhalik wa 'auratuha ma'a banati jinsiha min as-surra ila rukbah. Kata beliau hafizahullah taala, adapun perempuan ketika dia bersama dengan mahramnya, ya, dengan saudaranya, ya, dengan pamannya, yang boleh nampak dari perempuan tersebut apa? Ma yadhharu ghaliban, yang biasa nampak, seperti lehernya, ya, seperti tangannya, wajahnya, ya, kakinya, ini diperbolehkan. Adapun aurah mughallazah, ya, enggak sebutkan yang diperbolehkan seorang perempuan menampakkan di hadapan mahramnya apa? Wajahnya, tangannya, ya, lehernya, ya. Ma yadhharu ghaliban, yang biasa nampak, ya. Ini yang diperbolehkan. Adapun auratnya kepada perempuan yang sejenisnya, itu hukum asalnya dari mana ke mana? Dari surrah, dari pusat sampai ke lutut. Itu aurat perempuan di hadapan perempuan yang lainnya. Namun juga tidak boleh dia untuk membuka, bahaya, ya. Takut perempuan lain terfitnah, sebagaimana kita sebutkan. Fala yajuzu lil mar'ah an talbas al malabis allati tudhir mafatinaha wa zinataha al batinah, an tudhir dhahraha aw fakhidaha aw juz'an minha, seperti menampakkan paha, dada dan sebagainya, ya. Ataupun dia memakai sesuatu yang membuat jasadnya itu terbentuk, tubuhnya terbentuk, ini juga tidak diperbolehkan. Namun sebagian perempuan pada hari ini terkadang, ya, di depan perempuan yang lainnya dia berpakaian bebas, pakaian yang tipis yang menampakkan aurat. Na'udzubillah. Betapa banyak kita menyaksikan perempuan yang terfitnah dengan perempuan yang lain. Apa namanya, Bu? Lesbi namanya. Nah, dia terfitnah dengan perempuan yang lainnya. Ketika dia melihat aurat kawannya, akhirnya dia terfitnah. Walaupun hukum asalnya aurat seorang perempuan di hadapan perempuan yang lainnya itu dari pusatnya sampai lututnya, maka juga tidak diperbolehkan untuk dia menampakkan aurat mughallazahnya. Bahaya. Beliau menyebutkan sebuah kaidah, famata kana libasul mar'atu atau libasul mar'ati da'iyan lil fitnah wa muharrikan li dhara'iz fa innahu yahrum walau kana dhalika fi awsatin nisa. Sebuah kaidah yang harus diketahui oleh seorang muslimah adalah famata kana libasul mar'ah, kapan saja perempuan yang memakai baju yang bisa membangkitkan gairah, ya, yang mengundang fitnah, maka dia tidak boleh memakainya walaupun dia berada di tengah-tengah perempuan yang lainnya. Ya, ini kaidah perlu untuk diketahui.
pakaian apapun yang dipakai oleh seorang perempuan yang itu bisa membangkitkan gairah ataupun mengundang fitnah, maka memakainya haram walaupun di awsatin nisa, di tengah-tengah perempuan itu sendiri. Kemudian bab berikutnya, tatwilu libasil mar'ah hatta yastur qadamaiha. Hendaknya seorang perempuan itu memakai pakaian yang panjang yang menutupi kedua kakinya. Berdalilkan dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sarung ataupun celana yang dipakai oleh seorang laki-laki, ya, yang dia pakai setengah betisnya, di pertengahan betisnya. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, fal mar'ah, bagaimana dengan pakaian perempuan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan apa? Pakaian laki-laki itu sarungnya itu berada di pertengahan betisnya. Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasul, bagaimana dengan pakaian perempuan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turhi shibra, hendaknya dia menjulurkan pakaian ke bawah itu ukuran sehasta. Sehasta ini bukan sehasta. Nah. Berkata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idzan tankashif qadamaiha. Naam, tankashif qadamuha. Jika demikian maka akan nampak kakinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatulkhihi bira'an la tazidu alaih. Maka hendaknya dia menjulurkan pakaiannya itu ke bawah kakinya sepanjang sehasta. Tadi salah kita sebutkan. Bira'an maksudnya shibron itu sejengkal, ya. Sampai menutupi betisnya dan juga kedua kakinya. Fa idza akhadhat thawbaha dira'an min muntasif saqiha fala shakka annahu sayaghatti qadamayha. Fa in lam yakun thawbuha tawilan yastur qadamayha faltalbas al-jawarib litaghtiyati qadamayha wa la taj'alha makshufah. Jika perempuan itu tidak memiliki baju yang panjang, ya, sampai menutupi kedua mata kakinya, apa yang harus dia lakukan? Dia memakai kaos kaki hingga kakinya tersebut tertutupi, ya. Dia memakai kaos kaki. Kemudian al-bad'u bil yamin 'inda al-libas, dianjurkan seorang perempuan ataupun juga laki-laki ketika dia memakai pakaian, dia mendahulukan yang mana? Yang kanan, ya. Berdalilkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan sesuatu dari kanannya, fi tanu'ulihi, ketika beliau memakai sandal, fi tarajjulihi, ketika beliau menyisir, wa fi sya'nihi kullih,